Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wal jamil ma'mul la hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram was sahabati Rasulillah ajma'in. Al-Fatihah ila ruhi husan al-marhumin wal marhumat min jamaah majlis ta'lim Senin malam Selasa. Wa khususan al-marhumin wa khususan al-marhum Kiai Haji Abdurrahman bin Guru Ahmad bin Guru Ali, wala rusul almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Syahri Hamid, wala rusul almarhum Guru Lihun bin Kipe, wala rusul almarhum Guru Marullah bin Adam, wala rusul almarhum Bapak Kiai Haji Asmudi Marzuki, wala rusul almarhum Bapak Haji Muhsinin, Bapak Haji namanya sama Muhsin Jemu, bapaknya suami Haji Muhsin, Haji Sainin, wa ila rusul almarhum Bapak Haji Dahlan Haji Entun, wa ila rusul almarhumin wal marhumat. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Wa ila ruhi rusul almarhum, wa ila rusul almarhum Konghui bin Kipe, wa ila rusul almarhum Haji Sainan, wa ila ruhi Bapak Olip bin Adam, wa ila rusul almarhum Bapak Haji Niih bin Bapak Haji Simin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hadir kita di majelis yang mulia ini senantiasa Allah berikan turunkan rahmat dan maghfirahnya, dan mudah-mudahan guru kita Bapak Kiai Haji Salahuddin bin Kiai Haji Abdurrahman bin Guru Ahmad bin Guru Ali yang saat ini sedang tersakit, mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna, sehat lahir batin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kajian malam hari ini saya akan membawakan tentang hadis Arba'in Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi atau yang dikenal dengan Imam Nawawi. Dalam hadis yang pertama, insyaallah kita sama-sama malam hari ini untuk memperoleh keberkahan dan juga syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari hadis di mana hadis ini hadis yang masyhur, bahkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hadis ini hadis sahih yang menjelaskan tentang pentingnya daripada satu amalan ibadah dan pentingnya daripada sepertiga ilmu, sehingga kalau kita pelajari dan bahkan mungkin kita hanya mendengar saja sekelumit potongan hadis ini yang dikatakan, sering kita mendengar lafaz-lafaz hadis, tapi juga kita tentunya harus mengetahui sanad dan matan daripada hadis dan diriwayatkan hadis tersebut dari siapa. Insyaallah hadis ini kita akan sama-sama kita pelajari pada kesempatan yang baik ini dan penuh barokah ini. Hadis yang pertama insyaallah kita akan baca bersama-sama, dan sedikit nanti saya akan menjelaskan tentang sedikit asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, tapi kalau nama hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab daripada turunnya hadis. Saya baca dulu, nanti bapak-bapak ikut, nggak apa-apa, tidak lihat teksnya, ikut baca. Paling tidak malam ini atau hari ini kita sudah belajar hadis, kita sudah membaca hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat
hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sini rawahu Imam Al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Jadi hadis ini diriwayatkan banyak sekali, ada beberapa muhaddisin, di antaranya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Dan juga tentunya hadis ini yang sudah masyhur, kita sering membacanya innamal a'malu binniyat saja. Tapi kita tahu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Amiril Mukminin Umar ibnul Khattab, Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dari Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, yaqulu innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya perbuatan itu, amal itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala apa yang kita niatkan itu, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuluh, maka barang siapa yang hijrahnya untuk semata-mata mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, maka pada hakikatnya dialah yang akan diberikan oleh Allah dan Rasulnya apa-apa yang sudah diniatkan. Artinya apa? Dalam hidup ini segala sesuatu harus dilandasi dengan niat. Makanya tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan bahwa hadis ini adalah sepertiga ilmu, bahwa ibadah-ibadah yang kita laksanakan juga harus dilakukan didasari dengan niat. Sholat tanpa niat boleh nggak kita? Tidak boleh. Puasa tanpa niat sah nggak puasanya? Tidak. Tapi segala sesuatunya tidak berbekal, tidak bermuara kepada ibadah-ibadah yang mahdhah saja, ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang sering kita lakukan, bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, akan tetapi seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kita di dunia ini harus kita niatkan dalam hati. Makanya dalam hadis ini dikatakan bahwa ini mencakup tiga hal. Ada yang menyangkut hati, lisan, dan perbuatan. Jadi hadis ini menyangkut tiga hal juga. Niatnya secara dari hati, kemudian ucapan, juga dengan perbuatan. Jadi kalau niat itu ada yang cukup dalam hati. Hadiri majelis ini niat gak dari rumah? Ya Allah, hari ini saya mau ngaji majelis taklim Senin malam Selasa. Mudah-mudahan perjalanan saya diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan ilmunya manfaat dunia akhirat. Ada nggak yang niat dari rumah begitu? Bukan hanya pergi ngaji. Jadi niat itu bukan hanya ibadah-ibadah yang rutinitas kita laksanakan, bukan hanya baca Quran, bukan hanya sedekah. Aktivitas kita mau jalan ngaji, niat dari rumah, pasang niat, doa sama Allah. Begitu kita ngaji, tiba-tiba udah niat dari rumah, ada uzur, tiba-tiba ban kempes, dapat pahala nggak kira-kira? Dapat. Niatnya udah dihitung oleh Allah, niatnya untuk ngaji. Makanya dalam niat ini, dalam hidup ini kita harus memiliki apa? Dua prasangka. Ada prasangka yang baik, ada prasangka yang buruk. Tapi yang kita pedomi, banyak-banyaklah kita berhusnuzon, berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada makhluk Allah. Apa berhusnuzonnya kepada Allah? Oh, mungkin Allah punya niat baik, punya rencana baik buat kita. Sering kita bilang, kadang-kadang orang nggak tahu. Kadang-kadang ada dulu ada seseorang pengen pergi naik pesawat, niatnya baik, tiba-tiba apa? Satu ketika macet di tol Cikampek, tidak sampai di bandara Soekarno-Hatta.
Begitu dia tidak sampai di bandara, ketinggalan pesawat. Kira-kira kalau kita begitu kesel apa enggak kira-kira kita? Wah, ketinggalan pesawat. Kalau bahasa orang bisnis, amsyong nih saya, rugi saya nih. Mau ketemu dengan mitra, ada perjanjian teken kontrak, ujung-ujungnya dapat proyek, dapat duit, gagal. Orang yang beriman selalu mengatakan bahwa ini adalah qadarullah, itu adalah takdir Allah yang kita tidak tahu. Tiba-tiba pada saat dia ketinggalan pesawat, mungkin ya dalam hatinya kesel. Tapi kalau orang yang beriman tadi itu qadarullah, la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba tidak lama itu pesawat take off, tinggal landas, berada di pertengahan di sini Purwakarta. Itu kapal pesawatnya tabrak, kecelakaan, masuk berita, orang itu nonton. Pesawat yang mesti saya naikin hari ini gara-gara macet tiba-tiba mengalami kecelakaan. Apa dia bilang? Untung macet. Begitu nggak kadang-kadang kita gitu? Untung macet. Coba kalau nggak macet, Masya Allah, jatuh bareng-bareng. Masya Allah, itu takdir bukan itu? Makanya kalau segala sesuatu la'allahu khairun, bagi kita yang beriman bahwa segala sesuatunya adalah Allah punya niat baik buat kita, insya Allah akan diberikan yang terbaik oleh Allah buat kita juga. Begitu Pak, ini ucapin kalau gitu ada apa-apa la'allahu khairun. Jangan, kesel banget gua ketinggalan pesawat, beli tiket lagi. Tuh, ada orang yang biasa jual telur asin, tiap habis subuh dia udah punya mobil langganan, mobil angkot yang biasa dia ngangkut dia nih. Pokoknya habis sholat subuh dia langsung ngacir untuk ke pinggir jalan nungguin mobil omprengan yang biasa dia taikin. Tiba-tiba qadarullah, itu dia lagi bawa semangat-semangatnya bawa telur asin, bawa duit nih lumayan ntar kalau laku dagangan. Lewatnya lewat gelengan sawah, habis hujan, terburu-buru. Begitu dia lewat pematang sawah, galengan sawah, kepleset nyebur ke sawah. Habis telur asinnya pada pecah, badannya belepotan. Dia urungin tuh berangkat tuh pergi. Dia balik pulang ke rumah, ditanya bininya, "Lah udah balik Pak?" "Iya, kecebur," katanya. "Biarin dah, hari ini nggak dapet duit, besok juga masih ada waktu." Begitu tuh. "Ya udah Pak, di rumah aja." Nggak lama sore ada yang ngabarin, "Kong," katanya, "Engkong masih ada?" "Ada, gua sehat ini, mata lu kagak lihat." Begitu. Bukan, mobil omprengan yang biasa engkong naikin kecebur jurang. Astagfirullahaladzim, kata dia. Apa kata dia? Untung kecebur sawah. Untung kecebur sawah. Kalau kagak, nama gua udah disiarin di musola. Begitu tuh. Kalau enggak udah mati. Masya Allah. Beruntungnya tuh dia begitu. Jadi segala sesuatu innamal a'malu biniat. Bukan hanya ibadah yang rutin-rutin saja. Mau ngapain saja, mau kerja, niatin, ya Allah, hari ini saya kerja buat cari nafkah, ngidupin keluarga. Ya Allah, berikan kemudahan, berikan kelancaran, berikan rizki yang barokah, jauhkan daripada tipu daya setan, tipu daya muslihat setan. Jalan dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi di depan udah kita pasrahkan ke siapa tuh? Allah. Bukan nitip sama ansip, "Saya jalan dulu ya, titip rumah." Tuh, nitipnya sama siapa? Allah. Titipnya sama Allah. Jalan dah kerja, naik mobil, ngeluarin bensin, duit, pahala nggak? Kita mau kerja pakai motor, pakai mobil, ngeluarin duit, itu duitnya dapat pahala nggak kita ngeluarin? Pahala. Kenapa? Niatnya tadi. Mau ngapain niatnya? Kerja buat cari nafkah buat keluarga. Tuh, Masya Allah, beli bensinnya tuh, ngasih tukang bensin, dapat pahala. Bagaimana ngasih
ngasih istri, ngasih yang ono, Masya Allah. Kita pada saat kerja kita keluarin laptop, kalau kerjanya masing-masing, buka usaha juga demikian, buka kerjaan aktivitas profesi masing-masing. Pada saat itu niatin bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita rumuskan, apa yang kita kerjakan, insya Allah dapat pahala. Duduknya pada saat kita kerja dapat pahala, tuh duduk di tempat kerja dapat pahala. Bagaimana duduk di majelis ilmu? Masya Allah. Niat yang penting, niatnya tadi itu dasarnya, yang penting niat. Masya Allah. Kemudian apalagi dalam berbagai aktivitas kita nih, cari nafkah, pulang ke rumah, duit kasih istri, niatin bawa duit yang dari kantor itu masuk ke rumah, usahakan duit yang halal, yang barokah. Jangan kita alirkan di darah anak keturunan kita dari rezeki yang haram. Kalau rezeki yang haram, dulu Nabi Musa pernah tuh, Nabi Musa melihat ada seorang kaum sedang berdoa, minta doa sama Allah, ampi berlinangan air mata. Dari kejauhan Nabi Musa melihatin tuh orang, doa saya serius banget doanya, tapi juga dikabulkan sama Allah. Kan Nabi Musa gelarnya apa? Kalimullah, yang nabi yang dengan izin Allah dapat berbincang-bincang dengan Allah. Sampai selesai itu orang doa, tiba-tiba Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rob, dari tadi aku lihat orang itu doanya khusyuk, kenapa kau tidak kabulkan juga ya Allah? Apa kata Allah? Hai Musa, jangan kau lihat zohirnya saja orang itu, lihat batinnya. Jangankan berlinang air mata, darah sekalipun dia menetes keluar dari matanya, doanya tidak akan aku ijabah. Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, apa sebabnya doa dia tidak diijabah, kau tidak kabulkan ya Allah? Apa kata Allah? Sesungguhnya wahai Musa, di dalam orang itu, di dalam perutnya dari harta yang haram, makanan dan minuman yang haram, pakaiannya yang haram, semua aktivitasnya aktivitas yang haram. Masya Allah. Hati-hati kita ya, kita pulang ngaji di sini kalau ada yang nggak halal sampai di depan pintu aja, jangan dibawa masuk. Jangan dibawa masuk pintu kantong juga jangan. Jangan makan sendiri. Makan sendiri ntar kan kita tanggung jawabnya berat lagi. Usahakan jangan. Kalau niatnya dari rumah bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dijaga sama Allah. Insya Allah. Kemudian apa lagi? Pada saat kita melakukan aktivitas, pulang dari rumah, ngasih rezeki kita ke istri, bismillah, wahai istriku, ada rezeki yang halal, berikan makanan yang segar, menyehatkan jasmani dan rohani buat keluarga kita. Begitu niatin, kasih sedekah buat istri. Ini mama istri pelit banget karena kita baik sama biduan, tapi orang sini mah kagak ada. Orang sini mah soleh-soleh semuanya, yang pada ngaji di Muhammad Stali mana ada. Ini ngajarin buat diri saya, sodakoh itu dibeli beras sama bini kita, dimasak. Pada saat itu juga, pada saat makan minum istri kita dan anak keluarga kita, pada saat itu dapat pahala nggak kita? Masya Allah, suami pahalanya banyak. Istri masaknya juga baca sholawat nih, ibu-ibu begitu tuh, nyuci beras baca bismillah dulu. Ini kadang-kadang nguci aja sembarangan, ngucek-ngucek tanpa bismillah, sambil ngoceh lagi sama anak, kadang-kadang sambil ngomel, iya pak lu ngasih duit segini doang minta makanan enak-enak macam-macam. Begitu tuh, ada nggak begitu tuh? Tapi orang sini juga nggak ada, orang sebelah sono, orang Belabul Kulon, tapi pindah dari sini katanya. Itu istri yang sedang masak juga begitu tuh, ajarin pada saat dia mau masak, lagi nyuci beras, ajarin istri. Ini bapak-bapak tularin juga tuh, dulu guru saya begitu tuh, ajarin pada saat istri nyuci beras, ajarin, ya Allah lunakkan, lembutkan hati yang makan beras ini, suamiku, aku, anak-anakku, siapa saja yang makan beras ini, ya Allah lunakkan, lembutkan hatinya seperti kau lembutkan beras menjadi nasi gitu. Baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, namanya beras nasi salawat. Ini kadang salawat di majelis doang, di rumah orang selawatan pelit.
Paling tidak lagi nyuci aja tuh ibu baca selawatan. Kemudian apalagi pada saat kita makan dapat pahala, karena makannya diawali dengan apa? Doa. Baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Selesai makan baca doa enggak? Boro-boro. Kadang-kadang makan juga langsung caplok aja. Kadang-kadang nggak ngikutin sunnah Rasul, makan minum masih pakai tangan kiri. Jangan, ngikutin sunnah Rasul. Jadi kalau minum pakai tangan kanan, bukan tangan kiri, dia boleh nggak apa-apa ya. Kalau minum tangan kanan. Rasulullah minumnya tangan kanan, bacanya seteguk Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 tuh, 3 teguk. Jangan minum blok gitu, jangan. Ikuti sunnah Rasul. Minumnya pakai tangan kanan dapat pahala. Pahala mulu. Bis makan kita baca doa, alhamdulillahilladzi apa? At'amana wa saqana wa ja'alana minal. Baca doa. Habis gitu baru ibadah-ibadah lainnya. Mau tidur diatur lagi. Mau tidur aja ada doa enggak? Diawali dulu dengan apa? Ya, kita mau tidur juga awali dulu dengan yang bersuci. Pertama kita wudhu dulu. Sebelum tidur kita berwudhu. Habis itu ngadep ke kanan, ngadep kiblat. Habis ngadep kiblat baca doa. Apa baca doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Masyaallah ya. Silakan. Jadi baca doa. Siapa yang selesai wudhu dia menghadap kiblat membaca doa, futihat abwabul jannatas samanin. Jadi siapa yang membaca doa setelah berwudhu kemudian dia menghadap kiblat, maka Allah bukakan pintu surga yang ada berapa surga? Pada pintu neraka ada 7, pintu surga ada berapa? 8. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa itu silahkan kau masuk dari pintu yang mana saja kau suka. Masya Allah. Jadi kalau dari dibukakan pintu surga, enak gak kira-kira tuh? Itu baru wudhu doang tuh kita. Masya Allah. Belum tidurnya. Tidur baca doa lagi. Jangan langsung tidur aja. Jadi tidurnya jadi ibadah. Habis wudhu baca dulu surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq sekali, surat An-Nas sekali. Baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul sampai selesai. Kemudian baca akhir surat Al-Imran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habib Anis Solo mengajarkan juga, kemudian juga diajarkan oleh para ulama kita, baca habis itu basmalah 21 kali. Baca basmalah 21 kali. Tiupin habis basmalah bismillahirrahmanirrahim 21 kali, tiupin di tangan kita. Rasulullah ngajar gitu juga, ditiupin. Pakai ludahnya, ludah kecil aja, jangan ludah banyak-banyak. Habis gitu usapin dari muka kita ke kaki. Kita lihat samping kita, lah bini kita udah rebahan dia. Usapin dari palanya ke kaki. Ada si entong anak kita, kalau masalah tidurnya bareng-bareng, usapin juga baluri. Insya Allah siapa yang membaca doa tersebut, amalan tersebut, Allah hindarkan daripada godaan setan dan juga makhluk-makhluk lainnya. Kemudian apalagi? Insya Allah diwafatkan tidak dalam kondisi mendadak. Dijaga sama Allah, dijaga, insya Allah dijaga. Yang penting niatnya, segala sesuatu yang penting niatnya. Sodakoh niatnya jangan dewekan. Ngasih sodakoh kita jangan cuma sekedar ngasih sodakoh nyemplungin gitu aja. Sebelum sodakoh niat dulu, pahalanya buat diri saya, buat emak bapak saya, engkong cicit uyut saya, pokoknya keluarga yang udah meninggal dunia tuh, jadi dapat pahala tuh. Semplungin tuh sodakoh kita. Insya Allah kita yang bersodakoh dapat pahala, orang tua kita dapat pahala, silaturahim dengan orang yang udah meninggal dunia, orang tua kita juga dapat pahala. Begitu tuh. Jadi jangan sodakoh cuma sodakoh doang. Traktir teman sekalipun, di kantor, di lingkungan, traktir teman, niatin saya yang bayar, niatin tuh dalam hati. Mudah-mudahan jadi sodakoh buat diri saya, orang tua saya, sebutin namanya, nggak usah dikenceng-kencengin. Bodoh buat bapak lu ya. Gitu.
Buat siapa? Jangan, nanti timbulnya apa? Ria. Niatin aja, bayarin aja, tapi niatin, itu pahalanya insya Allah. Nih seteguk air yang kita berikan kepada orang lain. Jadi Rasulullah tuh sedekah yang paling dicintai Rasulullah tuh air, karena air sumber kehidupan. Jadi kalau kita sedekah air tuh pahalanya besar. Jadi air bukan hanya untuk minum aja, buat wudhu orang, buat keperluan masyarakat, itu pahalanya begitu besar. Makanya air. Kemudian apalagi hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tapi siapa saja yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena dunia, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ilallahi ma hajara ilai. Siapa yang hijrahnya segala sesuatunya bukan diniatkan kepada Allah, bukan kepada Rasulnya, tapi karena sesuatu, karena perempuan ingin dinikahinya, maka Allah akan memberikan kepadanya seperti yang diniatkan itu. Ini asbabul wurudnya. Ada salah seorang dari sahabat Rasul, di sini dikatakan ada seorang yang tinggal di kota Mekah dan Madinah. Pada saat itu mereka ingin segala sesuatunya, mengharapkan pada saat dia pergi berhijrah, mengharapkan untuk mendapatkan seorang wanita. Untuk mendapatkan seorang wanita, pada saat itu niatnya dia dikabulkan oleh Allah. Ternyata dia pengen naksir perempuan, hadir di satu majelis, akhirnya Allah berikan. Jadilah dia menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi disebutnya dia muhajir Ummu Qais, seorang yang berhijrah karena semata-mata untuk mendapati Ummu Qais. Tuh. Makanya kalau kita mau datang segala sesuatu, kalau kerja pengen dapat duit dan dapat harta saja, ya dapat duit dapat harta, tapi tidak dapat pahala. Ngaji cuma pengen asal datang doang, nggak dapat pahala. Cuman datang doang, udah kelihatan sama Pak Haji Alif Mahmud, kelihatan sama Pak Ketua Musola. Mau ngapain aja kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka segala sesuatunya nilainya hanya yang kita niatkan saja. Kita mau pergi nih, maaf, usaha biar dapat penumpang, biar dapat duit, bayar cicilan, dapat duit, dapat cicilan, tapi tidak dapat pahala. Jadi segala sesuatunya yang penting apa nih? Intinya daripada hadis ini, yang pertama, tanamkan niat, luruskan niat, tinggalkan maksiat. Kuncinya tuh ya, tanamkan, perkokoh, perkuat niat kita bahwa kita ini adalah Abdullah, hamba Allah. Bahwa hamba Allah ini konsekuensi kita sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi konsep kita bahwa semata-mata Allah ciptakan kita, jin, manusia, semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi niatkan sekecil apapun aktivitas kita di dalam kehidupan ini, niatkan segala sesuatunya untuk Allah, lillah. Mau ngapain aja pokoknya lillah. Seperti saya bilang, banyaklah kalau segala sesuatu mengawali aktivitas itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata dalam firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik, satu dibalas dengan 10 kebaikan. Ini ada orang preman, dalam hadis begitu tuh, dan Quran begitu tuh, satu kebaikan dibalas 10. Tapi kalau satu kejahatan dibalasnya berapa? 1. Lagi jalan ngelihat ada mangga tetangga, dicolong mangga tetangga, ada 2. Begitu dicolong ada pengemis di jalan, kagak tega dia kasih itu. Awalnya diawali dengan apa itu? Dengan yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Awalnya tidak baik, diawali tidak dengan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya apa? Itu mangga yang boleh colongan, yang atuh dikasih sama pengemis. Dia ngomong begini, alhamdulillah, gue masih punya poin pahala. Kan kalau satu kebaikan dibalas 10. Tuh, gue nyolong 2, berarti sisa berapa? Ya, itu hitungan manusia yang apa tuh? Yang kacau. Tapi jangan begitu. Kalau kejahatan, masya Allah, kita belum tahu umur kita. Ya,
kemarin cakep banget tuh ya, Ustazah Taslimah di Masjid Al Barkah, pimpinan Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Abdullah Syafi'i, lagi baca khotmil Quran. Ayat yang dibaca juga cakep. Habis baca ayat Al-Baqarah, dia baca wa ilahukum ilah wahid, langsung geletak. Masya Allah, husnul khotimah. Masya Allah. Kita pengen begitu kan tuh? Ada nggak yang sini pengen begitu tuh? Lagi ngaji mati begitu? Itu takdir. Yang penting niatnya dari rumah. Jangan niatnya ya Allah saya pengen mati di majelis, mati beneran. Niatnya mau mati. Jadi semata-mata Allah itu memberikan balasan sesuai nih dengan niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Tapi niatnya buruk, hasilnya juga akan buruk. Jadi bagaimana Allah itu bagaimana prasangka dengan kita. Oleh karena itu pada jamaah sekalian, mulai kita awali mulai saat ini. Kalau ada hal-hal yang seperti kemarin, mau ngapain aktivitas apa saja, kita tidak dasari dengan niat kepada Allah, semata-mata mengharapkan pahala. Mulai saat ini niatin. Karena boleh jadi kita kalau ngarepin pahala puasa, boro-boro kalau puasa diterima apa enggak, betul enggak? Kadang-kadang puasanya hari pertama doang, pada khusyuk buat puasanya, bagus-bagus. Puasa kedua kesono itu mulai rusak pahalanya. Rusaknya ngapa? Nganter istri ke pasar, di pasar ada ibu-ibu pakai rok mini, dilihat dosa, enggak dilihat sayang. Ya wazir gitu. Masya Allah, dosa kan jadinya, pahalanya. Ini kadang-kadang ibu-ibu begitu tuh. Kita boleh marah Pak sama ibu-ibu kaum wanita yang nggak bisa jaga aurat ya, jaga aurat. Kadang-kadang begitu kan, mata laki-laki namanya mata ya. Di rumah kita berangkat diawali sholat duha, baca Quran walaupun satu ain, kita baca dikir pagi, kita berangkat kerja. Sampai di jalanan ada orang-orang naik perempuan naik motor apa namanya Grab, pakai rok mini, duduknya nyemplak. Bisa bayangin ya? Bisa bayangin nggak? Saya juga pernah begitu tuh. Saya bilang astagfirullah, saya kagak mau liatin di depan, takut nubruk. Kan jadi ngapusin doa pahala kita ya. Udah diawalin pagi-pagi, ini bener-bener ini mah. Saya kagak lihat, saya bohong namanya, nggak bisa cerita ke bapak-bapak. Jadi kita tuh begitu tuh, udah diawali duha, baca Quran, berzikir pagi, tiba-tiba di jalanan rusak pahala kita. Nah, bagaimana caranya? Ya banyak lagi astagfirullahaladzim. Tapi niat awal dari rumah mau ngapain kita? Mau ibadah, kerja, dia dasari dengan ibadah. Buka usaha begitu juga. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan ini berkah. Rezeki saya bukan hanya di sini, buat orang lain juga. Begitu niatnya juga. Insya Allah berkah. Makanya karakter kita seorang Muslim sebagai Abdullah terlihat. Ada orang yang kaya raya, dermawan, dipanggilnya jadi jadi orang yang dermawan. Jangan mau dia tuh wah pelit, kolet, medit begitu. Kalau nggak dikasih jangan begitu, mungkin rezekinya belum ada begitu. Ini kadang-kadang kan panitia nih, ini panitia kadang-kadang bawa map gitu. Kadang-kadang orang udah seuzon aja. Kalau udah nenteng map proposal udah bilang kagak ada bapak, kagak ada begitu. Bener-bener kagak ada akhirnya. Ya kagak ada, bilangnya kalau ngasih pengemis, kalau ada rezeki sampaikan kasih, kalau nggak ada ya udah bilang mohon maaf, doa aja kasih begitu. Kadang-kadang suka begitu tuh, ujian buat kita. Jadi awali semua apa saja kegiatan kita, aktivitas kita didasari dengan niat. Insya Allah niat yang baik Allah akan berikan juga yang terbaik buat diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita, insya Allah. Jadi ngajinya ini saja ya tentang niat. Mudah-mudahan berkah, manfaat buat kita bersama, dan ini menjadi ibroh pelajaran buat kita bersama. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita kirimkan doa untuk guru kita Bapak Kiai Haji Salahuddin bin Kiai Haji Abdurrahman Ali. Kita kirimkan doa juga untuk orang tua kita Bapak Dr. Andes Haji Marzuki bin Bapak Sainin, dan juga Ibu Haja Muhiyah binti Bapak Nisan ya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا في صلاة إلا قضيتها ويسرتها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pekan depan kita jumpa lagi di tanggal 26 September 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah bertempat di Musola Al Istiqomah pimpinan Bapak Ustadz Bambang Martono. Insyaallah kita semuanya dalam keadaan sehat, guru kita sehat, bisa hadir di majelis Senin malam Selasa pekan depan. Kita tutup dengan sama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.